Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wa salamu ala toha Rasulillah. Salatu wa salamu ala Yasin Habibillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa lil zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin arsalahu wa rahmatan lil alamin. Yang saya muliakan para kiai, para alim, para ulama, para sesepuh dan bini sepuh, dan tak lupa para pendengar kultum saya di mana saja berada yang dirahmati Allah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah dan para pendengar kaum muslimin di mana saja berada. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 73-74. Wasiqal ladzina ittaqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya dihalu ke surga bersama-sama, sehingga bila mana mereka telah sampai di surga itu dan pintu-pintunya telah dibuka dan para penjaganya sudah berkata kepada mereka, kesejahteraan untuk kamu sekalian telah suci, maka masuklah kamu sekalian ke surga ini selama-lamanya. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menepati janjinya kepada kami sekalian dan telah mewariskan atau memberikan bumi kepada kami, serta kami bisa menempati surga di mana saja yang kami kehendaki. Maka itulah pahala yang paling bagus bagi orang-orang yang beramal. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nasiya salata alayya nasiya tariqal jannah." Barang siapa lupa bersolawat untukku, maka dia akan lupa jalan ke surga. Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, surga itu mempunyai 8 pintu dari emas yang berteteskan permata. Pintu pertama tertulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini adalah pintu masuk bagi para nabi, para utusan, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang dermawan. Yang kedua, yakni pintu masuk bagi orang-orang yang mengerjakan sholat, yang mereka itu menyempurnakan sholatnya dan wudunya. Yang ketiga, yakni pintu masuk surga bagi orang-orang yang mengeluarkan zakat hartanya. Yang keempat, yakni pintu masuk surga bagi mereka yang menyuruh berbuat baik dan melarang dari yang mungkar.
Yang kelima, yakni pintu masuk bagi orang yang memutuskan atau menahan nafsunya dari syahwat. Yang keenam, yakni pintu masuk bagi para haji dan orang-orang yang mengerjakan umroh. Yang ketujuh, pintu masuk bagi para pejuang. Yang kedelapan, pintu masuk bagi orang-orang yang memejamkan penglihatannya dari segala macam yang haram. Dan orang-orang yang mengerjakan kebaikan serta kebagusan, berbuat baik kepada kedua orang tua dan bersilaturahim serta perbuatan-perbuatan baik lainnya. Adapun surga itu ada 8 macam. Yang pertama, yakni Darul Jalal, yang terbuat dari mutiara yang putih. Yang kedua, yakni surga Darussalam, yang terbuat dari permata merah. Yang ketiga, yakni Jannatul Ma'wah, yang terbuat dari permata hijau. Yang keempat, yakni Jannatul Khuldi, yang terbuat dari mutiara kuning. Yang kelima, yakni Jannatul Naim, yang terbuat dari perak putih. Yang keenam, yakni Darul Qarar, yang terbuat dari emas merah. Yang ketujuh, yakni Jannatul Firdaus, yang terbuat dari batu bata dari perak, batu bata dari emas, batu bata dari permata merah, dan dari batu bata yang permata hijau. Sedang tanah lapornya atau perekatnya dari minyak nyisik. Yang kedelapan, yakni Jannatu Aden, yang terbuat dari mutiara putih serta melebihi semua surga. Dia mempunyai 2 pintu dari emas, dan antara 2 pintu itu seperti antara langit dan bumi. Bangunannya batu bata dari emas dan dari batu bata dari perak. Tanah pasirnya dari bahan yang harum seperti minyak ambar. Tanah atau perekatnya dari minyak misik. Di dalam surga itu terdapat beberapa sungai yang mengalir ke seluruh surga. Batu-batu kecil sungai itu dari mutiara, sedang airnya lebih sejuk daripada es dan lebih manis daripada madu. Dan di dalam surga itu pun terdapat telaga Kausar, yaitu telaga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalamnya pun terdapat telaga Kaufur, yakni minyak harum, minyak barus harum. Terus telaga Tasnim, air dalam surga, telaga Salsabil, telaga Rofikin Mahtum, telaga air, telaga susu dan telaga madu. Dari Nabi SAW, pada malam aku diisrokan ke langit, telah ditampakkan padaku segala macam surga. Maka aku lihat 4 telaga, telaga air, telaga susu, telaga arak dan telaga madu yang jernih, sebagaimana difirmankan oleh Allah Ta'ala, Masalul jannatil lati wa'idal muttaquna fiha anharum mimma'in ghairi anisin anharum min labanin lam yataghayyar ta'mu anharum min khamrin ladzatil lisharibin wa anharum min asalil musaffa. Perumpamaan surga yang telah dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa untuk mereka tempati, ialah di dalamnya terdapat beberapa telaga dari air yang tidak asin, beberapa telaga dari susu yang tidak berubah rasanya, beberapa telaga arak yang lezat bagi orang-orang yang minum,
dan beberapa telaga madu yang jernih. Maka kataku kepada Jibril alaihissalam, dari manakah datangnya telaga-telaga ini dan kemana dia mengalir? Kata Jibril, perginya dan mengalirnya ke telaga Kautsar, tapi aku tidak tahu datangnya. Maka bertanyalah kepada Allah Ta'ala, sehingga dia memberitahukan kepadamu serta memperlihatkannya kepadamu. Maka Nabi SAW berdoa kepada Tuhannya. Kemudian datang satu malaikat serta berkata, hai Muhammad, pejamkanlah dua matamu. Aku pun memejamkan dua mataku. Kata malaikat itu, bukalah dua matamu. Maka aku pun membuka dua mataku. Tiba-tiba aku sudah berada di dekat sebatang pohon, dan aku lihat tidak jauh dari pohon itu sebuah kubah dari mutiara putih yang mempunyai pintu dari permata hijau, dan ada gemboknya dari emas merah, yang kalau sekiranya dunia dan isinya itu diletakkan di atasnya, niscaya hanya seperti burung yang bertengger di atas sebuah gunung, atau hanya seperti sebutir telur terletak di atas gunung. Dan aku lihat telaga yang empat itu mengalir dari bawah kubah itu. Aku pun mau kembali. Maka malaikat itu berkata, mengapa engkau tidak mau masuk ke dalamnya? Kataku, bagaimana aku bisa masuk sedang di pintunya terdapat gembok? Kata malaikat itu kepadaku, kuncinya berada di tanganmu. Kataku, mana kuncinya itu? Kata malaikat itu, Bismillahirrahmanirrahim. Maka aku pun membaca Bismillahirrahmanirrahim, dan terbukalah kunci itu. Maka aku lihat telaga-telaga itu mengalir dari empat buah tiang kubah itu. Ketika aku mau keluar, malaikat itu berkata kepadaku, hai Muhammad, apakah engkau sudah melihatnya? Kataku, sudah. Kata malaikat itu, lihatlah untuk yang kedua kalinya. Maka aku pun melihat juga, dan aku lihat di tiang kubah itu terdapat tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Aku lihat juga telaga air biasa mengalir dari huruf mimnya, lafaz Bismillah. Telaga susu dari huruf haknya. Telaga susu dari huruf haknya, lafaz Allah. Telaga arak dari huruf mimnya, lafaz Ar-Rahman. Dan telaga madu dari huruf mimnya, lafaz Ar-Rahim. Maka aku menjadi tahu bahwa sumbernya telaga-telaga ini adalah dari Basmalah. Maka Allah Ta'ala berfirman, hai Muhammad, barang siapa dari umatmu yang berzikir kepadaku dengan beberapa nama ini, maka akan aku beri minum dari telaga-telaga ini. Dalam sebuah hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menciptakan surga Aden, maka memanggil malaikat Jibril alaihissalam dan berfirman padanya, pergilah engkau dan lihatlah apa-apa yang telah aku ciptakan untuk para hambaku dan para kekasihku atau para waliku. Jibril alaihissalam pergi dan mengelilingi surga Aden itu. Maka ada seorang bidadari yang cantik jelita keluar dari sebuah istana megah, datang mendekati Jibril serta bersenyum simpul kepadanya. Serta merta surga itu menjadi terang benderang dari sebab pengaruh sinar dua gigi serinya. Malaikat Jibril alaihissalam bersujud syukur karena dia mengira bahwa sinar itu dari cahaya Tuhan Allah yang Maha Perkasa. Bidadari itu berseru, hai Jibril, malaikat kepercayaan Allah, angkatlah kepalamu. Malaikat Jibril pun mengangkat kepalanya dan melihat kepada bidadari itu serta berkata kagum, Maha suci Allah yang telah menciptakan engkau, yakni bidadari.
Kata bidadari itu, "Hai Jibril, malaikat kepercayaan Allah, tahukah engkau untuk siapakah aku diciptakan?" Kata Jibril alaihissalam, "Untuk siapa engkau diciptakan?" Bidadari itu menjawab, "Aku telah diciptakan untuk orang yang lebih mengutamakan keridhaan Allah Ta'ala di atas hawa nafsunya." Ka'ab telah meriwayatkan, "Aku bertanya kepada Nabi alaihissalam mengenai pohon-pohon di surga. Maka beliau Nabi alaihissalam bersabda, dan dahannya tidak akan kering, daunnya tidak berjatuhan, dan kesekarannya tidak akan lenyap. Dan sesungguhnya pohon surga yang paling besar ialah pohon tuba, yang akarnya berupa mutiara, batangnya dari permata merah, bagian yang paling atasnya dari emas, sedang dahan-dahannya dari permata hijau. Daunnya dari sutra, sedang dahan-dahannya sebanyak 70.000, dan dahan yang paling jauh atau panjang bertemu dengan kaki aras, sedang dahan yang paling dekat pendek di langit dunia. Di surga tidak terdapat kamar dan kubah, kecuali semuanya terdapat dahan yang melindunginya, dan di dalamnya terdapat buah yang sangat disukai oleh semua orang, serta tidak ada tolok bandingannya kecuali matahari. Akarnya di langit dan cahayanya terdapat di segala tempat. Diterangkan dalam sebuah hadis, sungguh di belakang sirat, yakni siratul mustaqim, terdapat padang syara yang di situ terdapat pohon-pohon yang indah. Di bawah tiap-tiap pohon itu terdapat 2 mata air yang memancar dari surga. Salah satunya dari arah kanan dan yang satunya lagi dari arah kiri. Sedang orang yang beriman ketika melewati sirat, yakni jembatan itu, mereka sambil minum dari salah satu mata air itu, sehingga hilanglah perasaan iri hati, khianat, kotoran, darah, dan air kencing. Maka mereka itu menjadi bersih lahir dan batin. Kemudian mereka itu datang ke telaga yang lain, dan mereka mandi di telaga itu, sehingga wajah-wajah mereka menjadi cerah terang laksana bulan purnama. Jiwa mereka pun menjadi halus laksana sutra. Badan mereka menjadi harum laksana minyak misik. Maka mereka sampai di pintu surga, lalu keluarlah bidadari dan masing-masing mereka memeluk suaminya serta masuk ke rumah. Di dalam rumah itu terdapat 70 tempat tidur. Di atas tiap-tiap tempat tidur itu ada kasur sebanyak 70. Dan di atas tiap-tiap kasur terdapat seorang perempuan atau istri yang mengenakan 70 perhiasan, serta bisa terlihat sumsum atau otak tulang betisnya dari sebab kehalusan perhiasannya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memudahkan kita sekalian untuk mendapatkan itu semuanya. Diriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, sungguh Allah Ta'ala menciptakan wajah-wajah bidadari dari 4 warna, yakni putih, hijau, kuning, dan merah. Menciptakan badannya dari kunyit, misik, dan barus, rambutnya dari atau seperti bunga pohon Turki, jari-jari 2 kakinya sampai ke 2 lututnya dari kunyit yang indah, 2 lututnya sampai ke 2 buah dadanya dari minyak ambar, dari lehernya sampai kepalanya dari kapur baru. Kalau seandainya salah satu bidadari itu meludah di bumi ini, niscaya dunia ini menjadi harum seperti minyak misik.
dan di dadanya terdapat tulisan nama suaminya dan salah satu asma Allah Ta'ala. Di tangannya masing-masing bidadari terdapat gelang, di jari-jari tangannya terdapat 10 cincin dari permata dan mutiara. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'aitu malaikatan yabnuna qusural lubnatan min dhabi wa lubnatan min fiddah. Fakuffu anil bina. Faqultu lahum lima kafaftum anil bina. Faqalu qad tammat nafaqatuna. Qultu ma nafaqakum? Ma nafaqatukum? Qalu dzikrullah. Fa inna sahiba hadzal qasri kana yadhkurullah. Falamma kaffa an dzikrillahi ta'ala kafafna anil bina." Aku telah melihat para malaikat sama membangun istana, batu batanya dari emas dan perak. Kemudian mereka berhenti dari melaksanakan pembangunan itu. Maka aku bertanya kepada mereka, "Mengapa kamu sekalian berhenti mengerjakan bangunan itu?" Mereka menjawab, "Sungguh biaya kami sudah habis." Kataku, "Apakah biaya yang kamu gunakan?" Mereka menjawab, "Zikir pada Allah." Maka sungguh pemilik istana ini membaca zikir pada Allah, dan ketika dia berhenti dari zikir pada Allah Ta'ala, lalu kami juga berhenti dari melaksanakan pembangunannya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Man kana yuridu kharsal akhirati hasid lahu fi kharsihi, wa man kana yuridu kharsad dunya nutihi minha, wa ma lahu min fil akhirati min nasib." Barang siapa dia menghendaki tanaman atau keuntungan akhirat, maka bakal kami tambah baginya dalam tanamannya atau keuntungannya. Dan barang siapa dia menghendaki tanaman atau keuntungan dunia, maka kami beri dia sebagian dari dunia, dan tidak ada bagiannya, dan tidak ada baginya di akhirat kelak. Akan bagiannya tidak mendapatkan bagian di akhirat. Dari Nabi alaihi salatu wasallam bahwa beliau bersabda, "Man shalla alayya fi kulli jum'atin mi'ata marratin ghafarallahu dhunubahu walau kanat misla zabadil bakhri." Barang siapa membaca salawat untukku pada tiap-tiap hari Jumat 100 kali, maka Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosanya walau dosa-dosa itu sebanyak buih di laut. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati sumara. Orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka dikiring ke surga dengan berbondong-bondong, berkelompok-kelompok, berbeda-beda sesuai dengan perbedaan derajat keutamaan mereka dan ketinggian tingkatan mereka. Yang demikian itu sebelum mereka dihisab atau sesudah dihisab dalam jangka waktu yang sangat singkat. Karena sesuai dengan ayat sebelumnya, yaitu firman Allah Ta'ala, "Wa wudi'al kitab." Dan sesudah kitab itu diletakkan, dan yang menggiring mereka yaitu para malaikat, sebab diperintah oleh Allah Ta'ala. Mereka itu menggiring dengan hormat dan memuliakannya tanpa rasa lelah dan payah, malah dengan senang dan gembira, guna mempercepat mereka ke rumah atau perkampungan yang terhormat. Yang dimaksud dengan mereka al-muttaqun ialah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, terhindar dari lagu syirik, yakni menyekutukan Allah. Mereka itu adalah masih hanya sebagai penghuni surga yang tingkat awam. Sedang di atas mereka ialah orang-orang yang telah difirmankan oleh Allah Ta'ala, "Wa uslibatil jannatu lil muttaqin." Dan surga itu didekatkan atau disediakan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Di atas mereka lagi ialah orang-orang yang telah difirmankan oleh Allah Ta'ala, "Yauma nahsyurul muttaqina ila rahmani wifda."
Pada hari kami mengiring orang-orang yang bertakwa ke hariban Tuhan Allah yang Maha Kasih sebagai utusan. Telah dibedakan antara orang yang dihalau atau dikirim ke surga dan orang yang telah didekatkan padanya surga. Sesungguhnya mereka yang dikirim itu ialah orang-orang yang aniaya terhadap diri mereka sendiri. Orang yang didekatkan padanya surga ialah mereka yang cermat dalam bertaat, dan orang-orang yang menjadi perutusan ialah mereka yang terdahulu, as-sabiqul awwalun. Ketahuilah bahwa sesungguhnya bila mana trompet telah ditiup sebagai ulangan dan setiap manusia telah menjadi sama-sama di atas kuburnya, maka datanglah amal perbuatan mereka kepada mereka masing-masing serta berkata, bangunlah dan bergeraklah, pergilah menuju ke mahsyar, yakni tempat penggiringan. Maka barang siapa mempunyai amal perbuatan yang baik, amal itu menjelma menjadi keledai, dan dari antara mereka ada yang amal perbuatannya menjelma menjadi khimar. Dari antara mereka ada juga yang amal perbuatannya menjelma menjadi kambing kibas, yang kadang-kadang membawanya dan kadang-kadang menjatuhkannya. Di hadapan mereka masing-masing terdapat sinar memanjang, ada yang seperti lampu, ada yang seperti bintang, ada yang seperti bulan, dan ada pula yang seperti matahari, sesuai dengan kuat atau banyaknya amal perbuatan mereka dan tingkah laku keadaan mereka. Di sebelah kanannya juga terdapat sinar seperti itu, sedang di samping kirinya tidak ada cahaya apa-apa, bahkan hanya kegelapan yang menghitam berkumpul di tempat gelap itu orang-orang kafir dan orang-orang yang ragu-ragu. Sedang orang yang beriman memuji Allah Ta'ala atas apa-apa yang telah dianugerahkan padanya daripada sinar itu, dan mereka berpelita dengan sinar itu dalam kegelapan. Dari antara orang ada yang berjalan cepat dengan kedua kakinya, sementara mereka ada yang berjalan cepat dengan ujung jari-jarinya. Telah ditanyakan kepada Rasulullah SAW, kaifa yusyarun nasu ya Rasulullah? Qala isnani ala ba'irin wa khamsatun ala ba'irin wa syaratun ala ba'ir. Bagaimana orang-orang itu akan dialog, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, 2 golongan di atas onta, 5 golongan di atas onta, dan 10 golongan di atas onta. Yang demikian itu apabila mereka berserikat dalam satu amal, Allah SWT menciptakan bagi mereka itu dari amalnya akan seekor onta yang bisa mereka naiki, sebagaimana orang-orang yang membeli kendaraan yang mereka itu dikiring-kiringan di atas kendaraan di jalan. Maka beramallah, mudah-mudahan Allah menunjukkan kamu kepada amalan yang kelak bagimu menjadi ontamu sendiri tanpa sekutu. Dari itu bisa diketahui adanya serikat dalam pahalanya amal. Yang lebih utama ialah yang ditunjukkan oleh Allah. Tiap-tiap orang mendapat pahala sesuai dengan batas atau haknya tanpa adanya sekutu dari orang lain dalam pahala itu. Telah diceritakan bahwa ada seorang laki-laki dari Bani Israel menerima warisan dari ayahnya, harta yang banyak. Lalu dia menjual sebidang pekarangan dan diperuntukkan khusus orang-orang miskin, dan dia berkata, ini adalah pekarangan kami bagi Allah. Ia membagi-bagikan sejumlah uang dirham pada orang-orang lemah ekonominya. Dan dia berkata, kami membeli dengan harta kami beberapa budak perempuan dan laki-laki. Dia juga telah memerdekakan beberapa budak, dan dia berkata, mereka adalah para hadam kami bagi Allah. Pada suatu hari dia berpaling melihat seorang buta yang berjalan selangkah dan terjatuh pada langkah yang lain. Lalu dia membeli hewan untuk kendaraannya.
Maka dia berkata, ini adalah kendaraan kami bagi Allah untuk di negeri kita itu. Bila Nabi besar Muhammad SAW dalam masalahnya orang Bani Israel ini bersabda, "Wallazi nafsi biyadihi lakaannani anduru ilaiha faqad ji'a biha ilaihi musrajatan muljamatan wa yasiru biha ilal mawqif." Demi Allah yang jiwaku di tangannya, di bawah kuasaannya, sungguh seakan-akan aku melihat pada binatang itu, sungguh telah didatangkan padanya dengan sudah siap berkelana dan berkendali, sedang dia berjalan dengannya menaiki menuju ke tempat pemberhentian. Hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah dan kaum muslimin di mana saja berada, demikian limit apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat menambah khasanah ilmu bagi kita semuanya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.